Pukul 6.15 waktu setempat, sekelompok 15 drone Ukraina melesat melintasi Teluk Finlandia menuju Luga, pelabuhan Baltik terbesar Rusia. Area ini dijaga sangat ketat, hingga pihak Rusia menyebutnya tak tersentuh. Setelah terbang sejauh 960 km sepanjang malam, mesin bekerja keras, dan indikator bahan bakar mendekati kosong. Semuanya tampak normal hingga sebuah kapal patroli Rusia muncul dari kabut pagi. Pemimpin formasi tiba-tiba berbelok tajam ke kanan saat tembakan suar meletus dari bawah. Kapal patroli Rusia telah melihat mereka. Senapan mesin 14. 5 mm kapal itu menembakkan rentetan peluru melintasi jalur terbang mereka. Peluru-peluru itu melesat di antara dua drone dengan jarak begitu dekat. Seandainya ada pilot, mereka pasti akan merasakan gelombang tekanannya. Namun drone ini tidak memiliki pilot. Hanya operator yang mengawasi dari bunker dekat Kiev melalui citra satelit yang buram. 3 rudal diluncurkan dari kapal patroli tersebut. Rudal Igla-S, yang seharusnya untuk helikopter, kini ditembakkan dengan panik ke arah bayangan di cahaya fajar. Formasi drone berpencar seperti sekawanan burung. Beberapa menanjak, yang lain menukik hingga setinggi permukaan ombak. Satu rudal kehilangan kuncian target sepenuhnya, berputar jatuh ke Laut Baltik. Satu lagi meledak tanpa mengenai sasaran di antara target. Sekring proksimitasnya terpicu oleh ruang kosong. Rudal ketiga mengenai sasarannya, mengubah drone Beaver di barisan belakang menjadi bola api sesaat yang pecah di atas air. 14 drone yang selamat berkumpul kembali dan terus maju menuju Luga, yang kini hanya berjarak 40 km. Saat itulah baterai S-400 mengunci mereka. Radar Gravestone milik S-400 telah melacak mereka selama beberapa menit. Tetapi baru sekarang menunjukkan dirinya. Beralih dari mode pencarian ke mode penargetan. Ini bukan drone komersial. Ini adalah UJ-26 Beaver, senjata yang dibuat khusus yang mampu melumpuhkan sistem pertahanan udara tercanggih Rusia sekalipun dengan mudah. Operator radar Rusia akan segera mengetahui mengapa sistem pertahanan udara senilai triliunan rubel miliknya begitu mewaspadai drone seharga 35,000 dolar ini. Segera setelah drone Beaver berada dalam jangkauan, S-400 mulai menyinari mereka dengan energi radar. S-400 bekerja dengan menembakkan sinar radar terfokus pada 3 GHz. Mengukur bagaimana sinyal itu memantul kembali. Prinsipnya mirip sonar, tetapi menggunakan gelombang radio, bukan suara. Masalahnya, drone Beaver ini terbuat dari material fiberglass dan serat karbon yang hanya memantulkan 10% energi radar dibandingkan pesawat logam. Pada jarak 40 km. Di layar, drone ini terlihat lebih kecil dari burung camar. Operator tidak bisa mendapatkan kuncian target yang solid. Jadi, dia mencoba sesuatu yang cerdas, melacak target menggunakan rudal terlebih dahulu. Rudal akan menggunakan sensor pencarinya sendiri untuk mengirimkan data penargetan yang lebih baik kembali ke baterai. Dua rudal 48N6DM melesat dari peluncurnya, masing-masing seharga 2 juta dolar. Dirancang untuk menghancurkan jet tempur senilai ratusan juta dolar. Tetapi disinilah fisika menjadi sekutu Ukraina. Drone-drone itu segera menukik hingga 10 meter di atas ombak Baltik. Rudal mencoba mengikuti, menukik pada sudut 70 derajat. Tetapi sirip kendalinya berfungsi seperti sayap pesawat. Mereka membutuhkan aliran udara untuk bermanuver. Pada sudut setajam itu, sirip-sirip itu mengalami stall, membuat kedua rudal jatuh ke air. Kru S-400 beralih taktik, meluncurkan rudal 9M96E2 yang dilengkapi pendorong gas dinamis. Pendorong ini adalah mesin roket kecil yang menembak ke samping, memungkinkan manuver 90 derajat bahkan tanpa aliran udara. Rudal-rudal ini berbeda. Mereka bisa menahan gaya 60G, berbelok sangat tajam, dan mengejar target hingga ke permukaan ombak. Drone Beaver terdepan mencoba menghindar, berbelok tajam ke kiri. Tetapi rudal telah menghitung titik perpotongan dan menyesuaikan arah. 3 detik menuju tumbukan. 2 detik. Hulu ledak meledak, menebarkan 200 fragmen tungsten ke udara. Drone itu hancur menjadi serpihan serat karbon. Rudal kedua menemukan target lain, tetapi puing-puingnya menciptakan masalah tak terduga.
13 pantulan radar berubah menjadi ratusan saat serpihan menyebar di langit, menutupi drone yang selamat. Ke-13 drone yang tersisa berpencar seperti sekelompok kelinci yang menghindari elang. Beberapa naik, beberapa turun, beberapa ke kiri, yang lain ke kanan. Tetapi pertahanan udara Rusia telah melihat taktik ini sebelumnya. Mereka telah menempatkan 4 sistem pansir dalam jangkauan tembak yang tumpang tindih, menciptakan apa yang mereka sebut kotak. Kemanapun drone terbang, mereka akan memasuki zona tempur salah satu sistem. Sistem pansir dirancang khusus untuk ancaman ini, menggabungkan rudal untuk jarak jauh dan kanon untuk pertahanan jarak dekat. Anggap saja mereka sebagai penjaga gawang dalam sepak bola. Garis pertahanan terakhir ketika yang lain gagal. Setiap pansir menggunakan filosofi pertempuran yang berbeda dari S-400. Alih-alih menembakkan banyak rudal sekaligus, mereka menggunakan taktik tembak. Lihat. Tembak. Tembakan satu rudal. Lihat apakah mengenai sasaran. Sesuaikan. Lalu tembak lagi. Ini memaksimalkan akurasi terhadap target yang bermanuver. Sistem pansir pertama mengunci drone yang terbang dalam formasi, meluncurkan rudal 57E6 ke arah pemimpinnya. Drone-drone itu segera melakukan manuver wagon wheel, berputar di sekitar titik pusat bersama sambil mempertahankan momentum ke depan. Bayangkan pengendara komedi putar yang juga bergerak maju. Sudut pandang yang terus berubah membingungkan sistem navigasi proporsional rudal, yang memprediksi titik perpotongan berdasarkan gerakan target yang konsisten. Penembak pansir beralih ke kanon laras ganda 30 mm miliknya, yang mampu menembakkan 5,000 peluru per menit. Alih-alih mencoba melacak drone satu persatu, dia menciptakan Beaten Zone. Dia mengisi sebuah area di udara dengan begitu banyak proyektil sehingga apapun yang melintasinya pasti akan terkena. 4 drone memasuki zona ini. 2 berhasil keluar di sisi lain. Perhitungannya brutal tapi sederhana. 9 drone tersisa. Sementara itu, hampir selusin rudal Rusia dan ratusan peluru kanon telah dihabiskan. Dan mereka bahkan belum mencapai pelabuhan. Sementara itu, lampu peringatan menyala di pusat komando Oblast Leningrad, menunjukkan pertempuran serupa sedang terjadi di Kursk, Bryansk, dan Rostov. 14 kelompok drone lainnya menyerang secara bersamaan di seluruh Rusia bagian barat. Setiap baterai pertahanan udara sedang sibuk. Tidak akan ada bala bantuan. Pasukan Rusia di sini berjuang sendirian. Begitu pula dengan drone-drone itu. Drone yang selamat terus menekan menuju target mereka. Tahu bahwa bagian tersulit masih di depan. Kendaraan perang elektronik Rasuha 4 yang Anda lihat ini tampak seperti kontainer di atas roda. Namun di dalamnya ada peralatan jamming senilai $20 juta. Saat 9 drone yang selamat mendekati Luga, sistem itu aktif, membanjiri spektrum elektromagnetik dengan interferensi. Krasuha bekerja dengan membanjiri frekuensi radio dengan derau. Bayangkan mencoba berbicara di telepon sementara seseorang menyalakan suara statis melalui megafon di sebelah telinga Anda. Sistem ini memindai dari 1, 2 hingga 5, 8 GHz. Mencari frekuensi kontrol yang menghubungkan drone dengan operatornya yang berjarak 1,000 km di Ukraina. Operator IU Rusia menggunakan teknik yang disebut sweep and duel. Mereka memindai spektrum dengan cepat untuk menemukan sinyal aktif. Kemudian memusatkan semua kekuatan jamming pada frekuensi spesifik tersebut. Dalam hitungan detik, mereka mengidentifikasi transmisi pada 2,4 GHz. Krasuha memfokuskan pancaran 20 wattnya, menciptakan dinding derau elektromagnetik. Tetapi drone Beaver tidak menggunakan kendali jarak jauh sederhana. Mereka melakukan lompatan frekuensi, berpindah di antara 128 saluran berbeda per detik dalam pola pseudo-acak. Bayangkan terus-menerus mengubah nomor telepon di tengah percakapan, di mana hanya satu orang yang tahu urutannya. Secara teori, ini mustahil untuk dijamming. Namun pihak Rusia punya cara lain. Mereka membalas dengan barrage jamming, membanjiri seluruh spektrum tanpa memedulikan frekuensi spesifik. Konsepnya sederhana. Jika Anda tidak dapat menemukan jarum di tumpukan jerami, bakar saja seluruh tumpukan jerami itu.
Ini seharusnya memutuskan tautan kontrol sepenuhnya. Tetapi drone terus terbang. Mereka telah beralih ke mode otonom menggunakan pencocokan kontur medan. Sistem ini membandingkan data altimeter radar dengan peta topografi yang sudah dimuat sebelumnya. Setiap bukit, setiap gedung, setiap jembatan telah dipetakan dan diprogram. Drone-drone itu tahu persis di mana mereka berada tanpa sinyal eksternal. Namun, mode otonom menciptakan masalahnya sendiri. 3 drone terbang langsung menabrak derek konstruksi yang belum ada saat peta mereka diprogram 6 bulan lalu. Menara logam itu muncul tiba-tiba di tengah kabut. Terlambat untuk dihindari. Tumbukannya terjadi seketika. Serat karbon melawan baja tidak pernah berakhir baik bagi drone. 6 drone yang selamat melanjutkan perjalanan. Tetapi baterai mereka menunjukkan sisa 18%. Perhitungan menjadi kritis. Cukup daya untuk mencapai target. Tetapi tidak ada sisa untuk manuver menghindar. Mereka hanya punya satu kesempatan. Sementara itu, Komandan Baterai S-400 menghadapi keputusan yang mustahil. Rudalnya yang tersisa masing-masing berharga $2 juta. Dirancang untuk menghancurkan pesawat yang harganya 100 kali lipat. Drone yang menyerang sektornya masing-masing berharga $35.000. Bahkan jika dia menghancurkan semuanya, Rusia akan kalah secara finansial. Ini bukan lagi peperangan. Ini adalah ekonomi dengan bahan peledak. Komandan memerintahkan anak buahnya untuk beralih ke senjata anti pesawat Zu-23. Kanon laras ganda 23 mm ini berasal dari tahun 1960-an. Tetapi amunisinya hanya berharga beberapa dolar per kilogram. Dan selain itu, dampaknya jika terkena sama saja. Masalahnya adalah senjata tua ini memerlukan penargetan optik. Seseorang harus melihat target untuk menembaknya. Drone terbang dengan kecepatan 150 km per jam. Melakukan gerakan berputar acak setiap 2 hingga 4 detik. Komputer penargetan membutuhkan 3 detik penerbangan stabil untuk menghitung solusi tembakan. Itu tidak pernah didapatkannya. Para penembak beralih ke taktik Perang Dunia Kedua. Mengisi langit dengan tembakan suar dan berharap ada yang mengenai sasaran. Satu rentetan tembakan yang beruntung mengenai sebuah drone di tengah putaran. Merobek badan fiberglassnya. 5 drone tersisa. Pelabuhan Luga hanya 8 km di depan. Tetapi inilah satu hal tentang perang sesungguhnya. Terkadang, senjata buatan manusia bukanlah satu-satunya hal yang perlu Anda khawatirkan. Saat drone mendekati pelabuhan, suhu yang meningkat membuat kabut tebal di permukaan mulai naik. Kabut yang sebelumnya menyelamatkan mereka, kini kembali menjadi musuh. Medan perang segera berubah menjadi labirin hantu di mana sensor jutaan dolar menjadi tidak berguna. Kabut memotong jarak pandang hingga 30 meter. Pihak Rusia tidak bisa melihat drone. Drone tidak bisa melihat pelabuhan. Semua orang terbang dan bertempur dalam keadaan buta. Pencitraan thermal pansir yang dirancang untuk mendeteksi panas menembus asap dan kegelapan. Biasanya dapat melihat pesawat pada jarak 5 km. Tetapi kabut menyebarkan radiasi inframerah sama seperti menyebarkan cahaya tampak. Jangkauan deteksi turun menjadi 200 meter. Pasukan bertahan beralih ke saturasi area. Menembak membabi buta ke arah jalur pendekatan yang mereka perkirakan akan digunakan drone. Mereka menciptakan dinding timah panas pada koordinat GPS tertentu. Bertaruh drone akan terbang melewatinya. 5 drone Ukraina turun hingga 3 meter di atas perairan Baltik. Altimeter radar mereka terus berbunyi untuk menghindari tabrakan dengan ombak. Percikan air asin melapisi lensa kamera mereka, mengubah tayangan video menjadi buram tak berguna. Para operator di Ukraina yang mengawasi melalui tautan data satelit hanya melihat gambar statis berwarna abu-abu. Mereka terbang hanya dengan koordinat GPS. Mempercayai matematika untuk memandu mereka menembus langit kelabu menuju kompleks gas Luga. Frustrasi karena tidak ada hasil. Pihak Rusia mengaktifkan sistem GPS spoofing mereka, menyiarkan sinyal posisi palsu dari pemancar yang kuat. Teknik ini bekerja dengan mengalahkan sinyal satelit yang lemah dengan sinyal palsu yang lebih kuat. Membuat penerima GPS mengira mereka berada di tempat lain. Bayangkan navigasi mobil Anda tiba-tiba memberitahu bahwa Anda sedang berkendara di kota yang berbeda. 2 drone yang mengikuti koordinat palsu berbelok tajam ke kanan dan terbang langsung ke dalam air.
Cipratannya tidak terlihat di tengah kabut. Hanya pantulan radar singkat yang kemudian menghilang. 3 drone tersisa. Sistem navigasi inersia cadangan mereka menjaga mereka tetap di jalur meskipun ada kebohongan GPS. Pasukan keamanan pelabuhan yang dipersenjatai dengan rudal panggul Igla S menunggu di atap dan menara. Sensor pencari Igla menggunakan detektor berpendingin nitrogen yang melihat panas pada panjang gelombang antara 3 dan 5 mikron. Mata manusia melihat pada 4 hingga 7 mikron. Igla melihat lebih dalam ke spektrum inframerah. Mendeteksi perbedaan suhu sekecil setengah derajat. Tetapi mesin kecil 20 tenaga kuda milik Beaver hanya bersuhu 40 derajat di atas suhu sekitar. Dengan latar belakang kabut Baltik yang hangat. Drone itu hampir tidak terlihat. Pasukan menembak dengan cara menyergap. Menunggu sampai mereka mendengar drone lewat di atas kepala. Lalu menembak dari belakang di mana panas knalpot paling kuat. Satu rudal mengenai sasarannya. Sekring proksimitas meledak 5 meter dari drone. Pecahan logam merobek kulit komposit dan kabel kontrol. Drone itu berputar jatuh ke area tangki penyimpanan. 2 drone yang selamat terus maju. Bermanuver di antara tangki minyak setinggi 40 meter. Sebuah helikopter Mi-8 menderu di atas kepala. Penembak pintu menembakkan senapan mesin PKM ke arah bayangan di dalam kabut. Pilot helikopter mencoba menggunakan hembusan angin dari baling-baling untuk meniup drone agar menabrak rintangan. Angin berkecepatan 60 km per jam itu bisa membanting mereka ke dinding tangki. Tetapi hembusan itu juga membersihkan sebagian kabut. Untuk sementara meningkatkan visibilitas kamera drone. Jadi untuk sesaat, para operator bisa melihat target mereka, kompleks pemrosesan kriogenik raksasa di depan. Sistem keselamatan otomatis fasilitas mendeteksi adanya pesawat tak dikenal yang mendekat. Algoritma penilaian ancaman, yang biasanya dirancang untuk mencegah serangan pesawat yang tidak disengaja. Memicu protokol darurat. Sirene peringatan meraung di seluruh kompleks. Proses ventilasi darurat dimulai. Melepaskan ribuan meter kubik metana dan etana untuk mencegah tekanan berlebih yang dahsyat jika tangki pecah. Awan gas yang mudah terbakar dan tak terlihat itu menyebar ke seluruh fasilitas. Menunggu percikan api untuk mengubahnya menjadi ledakan udara bahan bakar masif. Tanpa disadari, pihak bertahan justru telah menciptakan kondisi sempurna untuk kehancuran maksimum. Truk meriam air melaju ke titik-titik intersepsi. Operatornya mencoba menjatuhkan drone dengan semburan bertekanan tinggi. Ini bukan pistol air mainan, melainkan peralatan industri yang bisa menembus dinding kayu pada jarak 50 meter. Satu drone terbang langsung ke dalam semburan air. Tekanannya mematahkan baling-balingnya seperti ranting. Drone itu jatuh ke beton. Hulu ledaknya utuh tetapi tidak berbahaya. Drone Beaver terakhir menyesuaikan arahnya. Kamera termalnya akhirnya mengunci jejak khas dari prosesor kriogenik. Suhu minus 163 derajat Celcius. Lebih dingin dari apapun di pelabuhan itu. Operator beralih ke kontrol manual melalui tautan satelit Iridium. Menerima jeda 2 detik yang membuat penerbangan presisi hampir mustahil pada jarak ini. Baterai drone tersisa 12%. Cukup untuk terbang sekitar 90 detik. Drone itu menelusuri jalur berkelok-kelok melalui labirin pipa dan menara. Setiap belokan menghabiskan daya yang berharga. Pasukan keamanan menembakkan senapan ke arah suara mesinnya. Peluru memercikan api pada infrastruktur logam. Satu tembakan menghancurkan kamera. Membuat operator terbang hanya berdasarkan posisi terakhir dan perkiraan. 10 detik menuju tumbukan. 5 detik. Tingkat baterai mencapai titik kritis. Motor mulai kehilangan tenaga. Tetapi momentum akan membawanya menempuh jarak terakhir. Drone Beaver terakhir berjuang melewati labirin 3 dimensi dari pipa, menara, dan jalan setapak di kilang. Penerima GPS sipilnya, yang akurat hingga 5 meter pada kondisi baik, menunjukkan kesalahan posisi hingga 30 meter karena interferensi multipath. Sinyal yang memantul dari struktur logam menciptakan pembacaan palsu. Ditambah lagi dengan GPS spoofing yang semakin kuat. Operator di Ukraina, yang mengawasi melalui koneksi satelit Iridium 2 kilobit, hanya melihat telemetri dasar. Ketinggian 3 meter. Kecepatan 40 km per jam. Baterai 8%. Arah target 285 derajat. Tidak ada video. Tidak ada radar.
Hanya angka yang diperbarui setiap 2 detik saat drone terbang menuju koordinat yang diprogram. Jeda kontrol 2 detik membuat presisi menjadi mustahil. Ketika operator memerintahkan belok kiri, drone sudah bergerak 20 meter sebelum menerima sinyal. Dia harus terbang dengan prediksi. Membayangkan di mana drone akan berada. Bukan di mana ia berada saat ini. Seperti bermain video game di mana layar menampilkan apa yang terjadi 2 detik yang lalu. Melalui gambar statis, ia mendapat kilasan dari kamera yang rusak, sebuah menara silinder besar, pipa yang dibungkus insulasi perak, tanda peringatan dalam huruf Sirilik, unit fraksinasi kriogenik. Jantung kompleks tempat kondensat gas dipisahkan menjadi komponen berharga. Tim keamanan mengerahkan pertahanan terakhir mereka, lebih banyak meriam air yang dipasang di truk. Satu meriam melacak suara drone. Operatornya membidik di depan target seperti pemburu menembak sasaran terbang. Semburan air mengenai ekor Beaver, membuatnya berputar kencang. Giroskop drone berjuang untuk menstabilkan diri. Motor berteriak pada daya maksimum. Menguras cadangan terakhir. Peringatan baterai, 5%. Operator tahu dia hanya punya satu kesempatan. Dia menukikan hidung drone. Mengubah ketinggian menjadi kecepatan. Menuki ke arah dasar target. Ventilasi darurat telah menciptakan awan tak terlihat dari metana yang bercampur dengan etana dan propana. Campuran bahan bakar sempurna yang menunggu penyulutan. Hulu ledak 20 kg drone itu berisi muatan yang diperkuat termit, bubuk aluminium dan oksida besi yang terbakar pada suhu 500 derajat Celcius. Termit tidak bisa dipadamkan dengan air atau busa. Sekali menyala, ia akan terus terbakar sampai bahan bakarnya habis. Cukup panas untuk melelehkan baja dalam hitungan detik. Hulu ledak diatur untuk meledak saat tumbukan. Sebuah pemicu mekanis sederhana yang tidak memerlukan elektronik. 3 detik menuju tumbukan. Baterai mati total. Motor berhenti seketika. Tapi fisika mengambil alih. Drone seberat 40 kg yang melaju dengan kecepatan 15 meter per detik membawa momentum yang besar. Drone itu meluncur sejauh 50 meter terakhir dalam keheningan yang mencekam. Sebuah proyektil balistik yang mengikuti hukum Newton. Pasukan keamanan menahan napas. Berharap drone itu meleset, jatuh sebelum mencapai target, atau menabrak sesuatu yang tidak kritis. Drone itu menabrak dasar kolom fraksinasi. Tepat di tempat yang dituju operator, remuk menabrak baja dengan suara logam. Untuk sesaat, tidak terjadi apa-apa. Kemudian termit menyala. Ledakan awalnya kecil. Hanya kilatan putih panas yang membakar dinding baja kolom dalam 2 detik. Logam super panas menyemprot ke dalam bejana bertekanan. Langsung menguapkan hidrokarbon cair. Lonjakan tekanan merobek pipa-pipa di sekitarnya. Melepaskan lebih banyak gas yang mudah terbakar. Kemudian awan gas dari ventilasi itu tersulut. Ledakan udara bahan bakar meluas dengan kecepatan 3,000 meter per detik. Gelombang tekanan dahsyat yang menghancurkan setiap jendela dalam radius 1 km. Bola api membubung setinggi 200 meter. Oranye cemerlang di tengah kabut pagi. Tapi ini baru permulaan. Fasilitas itu mengalami BLEVE, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Ketika gas cair bertekanan tiba-tiba kehilangan tekanannya. Volumenya mengembang 600 kali lipat. Menciptakan kekuatan ledakan yang dahsyat. Setiap bejana yang pecah menyebabkan bejana di sebelahnya ikut pecah. Rangkaian kehancuran beruntun yang melahap seluruh kompleks dalam hitungan menit. Prosesor kriogenik senilai $2 miliar. Yang dirancang untuk menahan gempa bumi dan badai. Runtuh menjadi logam bengkok. Api akan berkobar selama 6 hari. Terlihat dari satelit hingga perbatasan Estonia. Sebuah pilar asap yang menandai serangan terdalam Ukraina sejauh ini.